Ya, oke guys, lagi di Branda Alexis. Pada kesempatan ini kita lagi ngobrol dengan salah satu owner yang kafe ya, owner kafe di Kota Palangkaraya. Namanya Mas. Oke, nama saya Hendra Desmonda. Kebetulan saya di sini sebagai owner Vertiga Coffee Palangkaraya. Wah, ini masih ya seperti yang teman-teman lihat, kelihatannya masih muda, ya kan? Kita akan kepo sejak kapan dia memiliki karir di kafe, ya kan? Di dunia seperti ini kayak gitu ya kan? Dunia tongkrongan anak muda kayak gitu. Nah, jadi awal kalau kita tahu Mas ini awal memiliki karir di dunia kafe kayak gini tuh sejak tahun berapa? Saya memulai itu sejak tahun 2020 akhir, Mas. Jadi waktu itu saya terinspirasi juga sih dari teman-teman saya juga, di mana waktu itu saya lagi itu kan lagi nongkrong tuh sama teman-teman. Kebetulan juga di coffee shop. Nah, jadi waktu itu kenapa pas saya nongkrong saya berpikir kenapa nggak kita aja yang bikin coffee shop itu. Terinspirasi dari situ sih. Karena Sultan juga sih sebenarnya. Nah, jadi ini sejak berdirinya tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Ini berdirinya tahun 2021, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Wah, baru tahun 2021 ya? Iya, baru buka aja sih, Bang. Baru buka. Wow, tapi kelihatannya udah ramai teman-teman. Dan siapa sih yang nggak kenal Vertigo ya di Kota Palangkaraya, apalagi di gang ini. Kebetulan teman-teman, kafe ini berdekatan dengan kantor pemabelan televisi. Kanal televisi berdekatan juga dengan kafe ini. Nah, jadi biasanya anak-anak jurnal itu biasanya nongkrongnya di sini seperti itu. Nah, jadi pada malam hari ini kita sengaja mau kasih tahu, kita gerbek dengan ownernya ya kan. Dan seperti apa sih, bagaimana sih awal beliau meniti karir ini, dengan usia berapa sih sekarang? Saya usia 21 tahun. Wow, 21 tahun udah punya kafe. 21 tahun baru naik Desember kemarin. 21 tahun guys. Berarti masih status kuliah atau gimana? Atau udah selesai? Saya status kuliah masih, Bang. Sudah semester 7 Di Universitas Palangkaraya. asli Kota Palangkaraya atau? Saya asli Kota Palangkaraya, kelahiran tahun 2000. Memang asli orang sini dari bayi, Bang. Wow, ya, masih usia 21 tahun coy ya. Nah, jadi sudah punya kafe, udah kafenya besar banget. Dan teman-teman nanti kita akan shot dan tayangkan kafe ini seperti apa luasnya. Nah, jadi ini di ruangan beliau meeting ya, kita ke ruangan kayak gitu ya, kita di ruangan meeting. Nah, jadi kalau sejauh ini Mas, pastinya kan di situasi COVID ya, ya kan, situasi COVID seperti ini kan apa akan mempengaruhi dengan Anda buka ini kan pas situasi COVID, jadi apakah akan mempengaruhi omsetnya atau seperti apa? Kalau untuk sementara dari kita untuk COVID masih kita bisa atasi ya, tergantung penerapan kedisiplinan aja Bang. Soalnya sekarang banyak protokol-protokol yang memang harus ditaati, contohnya kayak menggunakan masker, peralatan hand sanitizer harus kita lengkapi supaya menunjang juga. Kalau ada pemeriksaan pun kita sudah siap gitu Bang. Jadi sertifikasi kita juga ada untuk kafe ini, jadi aman aja Bang sementara ini. Tapi tempat ini punya milik pribadi nggak sih Mas? Untuk tempat ini di sini milik pribadi Bang. Jadi di sini nggak ada biaya, namanya biaya kontrak nggak ada. Ya untungnya di sini itu sih. Karena jadi punya pribadi. Punya pribadi, ngelola juga sendiri. Jadi mau apapun bebas. Jadi kita bisa berekspresi lah di sini. Oke. Nah, jadi kita udah tahu nih ya kan, usia 20 tahun jadi owner, dan ternyata kafe ini adalah milik pribadi teman-teman, bukan kontrak ya tempatnya ini, tetapi milik pribadi seperti itu. Nah, jadi kita pengen tahu juga nih, yang pastikan tidak mungkin sendirian beliau ya kan untuk menjalankan kafe ini, pasti ada karyawannya. Ya. Kalau sejauh ini Mas ada berapa karyawan? Untuk sejauh ini kita ada 5 karyawan Bang. Itu 5 karyawan terdiri dari 3 barista dan 2 kitchen. Berarti menu yang sangat menarik di sini tuh yang favorit itu? Kalau untuk menu kita di sini
Untuk minuman ya bang ya, untuk minumannya kita ada kopi susunya memang ini diracik sendiri ya bang, diracik sendiri. Kopi susunya kita ada namanya kopi per. Itu kopi per itu dulu pernah saya buat, pertama kali saya buat kopi shop di sini kan dulu masih tenda saya buka dulu bang. Jadi itu saya racik sendiri, jadi saya jual lagi. Saya minta komentar juga, memang usaha saya bikin dulu sampai saya apa? Pusing ya. Pusing. Udah mikir kayak gimana sih modelnya ini ya. Sampai mau kayak diabetes. Kalau saking itu kan saking apa? Oh berarti gitu ya. Kalau kita kan pernah lihat tuh, ya kan. Jadi kami kira waktu itu bahwa ialah posko COVID, karena memang sempat itu dipakai di depan itu waktu belum ada koral dan sebagainya di halaman itu ya kan. Tahun berapa itu ya tahun? Oh iya ya bang. Itu tahun 2019 2018. Iya kayaknya ya. Kalau untuk dulu ini sebenarnya bangunan ini punya orang tua saya kebetulan. Nah, orang tua saya itu kebetulan kerja tim sukses bang. Jadi dulu masih ada spanduk kayak betul. COVID kan, betul. Masih zaman posko COVID ya. Ya, kerjaan bapak saya relawan. Nah, kemudian udah selesai nih kontraknya, jadi nggak dipakai lagi. Sudah bingung mau dijadikan apa. Nah, kebetulan kemarin saya kepikiran untuk bikin kafe bang. Dan orang tua setuju. Ternyata dananya juga ada kebetulan, ada rezeki ya buatlah kayak gini. Dan dulu saya juga cerita sedikit nih bang. Dulu saya tuh kerja di depan nih sama teman saya bertiga. Kenapa namanya jadi Vertiga? Ini saya cerita seperti. Oh iya, asal usulnya ya. Iya, asal usulnya. Oke. Iya, lupa kita tadi. Enggak apa. Oke, lanjut. Ini asal usulnya dulu kenapa bisa jadi Vertiga? Dulu waktu itu kami ada bertiga bang. Teman saya bangun kafe di depan cuma pakai tenda doang, pakai tenda pameran gitu. Jadi kami semua bikin, uangnya dari kami sendiri. Bikin kenapa nama Vertiga itu karena kami dulu bertiga. Bertiga. Dan juga kebetulan di bangunan ini di pertigaan juga bang. Jadi tepat di pertigaan dia. Itu juga asal usulnya kemarin. Jadi orang bertiga ya, dan di pertigaan juga. Berarti orangnya masih ada yang bertiga itu? Orangnya sekarang masih ada, cuman sudah nggak diaktif di sini lagi bang. Setelah saya kesini setelah saya buka ini, oleh kemarin ada sedikit itulah. Oh ya, miskomunikasi. Nah, mungkin yang lainnya nggak bisa maju bang. Maksudnya kayak mau usaha sendiri juga. Sebenarnya mereka juga lagi usaha sendiri nih bang. Jadi pengen jadi sama-sama kayak gitu ya. Iya, pengen sama-sama punya usaha sendiri, jadi nggak mau bertiga. Tapi namanya juga Vertiga juga? Bukan? Namanya juga bukan bang. Ini dulu Vertiga ini kebetulan saya yang buat, saya yang membuat izinnya juga, minta sama kelurahan untuk buka Vertiga di sini. Ya dari dulu memang saya di sini yang punyanya bang. Jadi mereka dulu itu sekedar membantu aja sih sebenarnya dulu. Menarik sekali ya. Jadi sekarang ada 5 karyawan, ya kan, di usia 20 tahun guys, ya sudah punya karyawan, ya kan. Nah jadi kalau sejauh ini mas, apakah dari tahun 2021 ini ya kan, jadi situasi COVID, apakah sudah kembali modal awal atau masih dalam proses? Sebenarnya kita masih dalam proses loh. Dalam proses ya. Kemarin juga ada kendala sedikit untuk bangunannya juga bang. Jadi kita ada renovasi sedikit kemarin. Saya kira juga sedikit renovasinya bang, ternyata banyak. Ya ternyata krusial juga. Jadi untuk modal masih belum bang. Jadi berjalan aja lah. Berjalan. Tetapi ini kan Anda kan masih di bangku kuliah, ya kan? Di bangku kuliah,
apakah punya rencana ini ada Vertiga 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya, ada seperti apa ini di Kalimantan Tengah atau mungkin di luar Kalimantan atau mungkin di Kota Palangkaraya ini? Sebenarnya kalau untuk niat ada sih bang, kalau untuk bikin cabang berkembang. Kalau keinginan saya itu kemarin rencana pengen buka di luar Palangkaraya sih, jadi kayak di kabupaten ya, kayak di Kuala Pembuang, Suya, Kendera itu kan termasuk yang jarang juga sih bang coffee shop. Kebetulan teman-teman saya juga ada di sana banyak, siapa tahu mereka, oleh kemarin udah berbincang dengan mereka juga, mereka juga mau kayaknya kalau memang saya bantu dari sini. Gitu bang. Tapi kalau boleh aku request sih, Awan udah susul kemarin itu dan jauh beberapa tempat, ya kan? Tapi untuk wilayah Desmarito sih, ya kan? Nah, jadi yang masih dalam proses kota berkembang dan kota maju itu kan daerah Bunto, ya kan? Habis itu Moratewe, ya kan? Barking dan Pucau itu enak untuk masuk di sana karena apa ya, menurutku itu tempat kafenya itu nggak terlalu banyak juga, kayak gitu untuk tempat usaha kayak gitu, ya kan. Tapi memang sih kalau untuk hari ini kalau kita lihat memang di Kota Palembang ini banyak sekali kafe, karena apa, anak muda itu semakin banyak dan pasti tempat tongkrongan dan diskusinya di kafe, ya kan? Nah, dan nggak mungkin tongkrongan sekarang itu kita diskusi yang krusial apa segala macam itu, saya rasa itu orang tetap di kafe pilihnya, ya kan. Kecuali kalau diskusi yang berkaitan dengan besok demo, ya pasti ada tempat-tempat yang ini kan, yang jadi. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak santai, pasti cari di kafe, diskusi kecil lah. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, ini di sini itu apakah memang ada menu makanannya atau hanya batas kafe aja? Oh iya. Saja. Untuk di Vertiga ini kita menyiapkan makanan dan minuman bang. Jadi untuk makanannya juga ada, untuk snack-snack ringannya juga ada, untuk snack yang asin dan yang manis pun juga ada bang. Wow. Untuk minumannya kita bukan cuma kopi, kita di sini menyediakan juga koktail, minum-minuman segar yang pakai soda itu bang, dengan topping buah-buahan. Jadi bukan cuma kopi juga bang, bukan cuma makanan ringan, juga ada makanan beratnya juga. Lengkap ya? Ya, termasuk lengkap bang. Kebetulan saya sering juga ke kafe-kafe orang, kebanyakan ada kadang cuma ada snack, nggak ada makanan. Iya betul sih. Ada kopi, nggak ada minuman yang non kopinya. Jadi saya mau menutupi kekurangan di coffee shop yang ada gitu. Jadi ya bebas lah kita berekspresinya dengan cara main di menu juga bang. Yang orang lain nggak ada, kita di sini ada, kita adakan. Betul sih. Dan lu sih menurutku tuh ini ya, cepat banget nangkap peluang. Kenapa aku bilang begitu? Karena Jalan Aries ini kan gang yang sudah mulai berkembang, ya kan, sudah mulai banyak orang ya kan di dalam padat dan sebagainya. Dan yang pastinya kos-kosan itu kan ada di samping tuh, ya kan. Habis itu apotek dan sebagainya itu pasti dibuka, kayak gitu. Habis itu dengan dekatnya jurnal televisi Rumah Betang itu, saya rasa karena mungkin kalau kita lihat hari ini ya biasa-biasa saja, ya kan. Tapi 2-3 tahun ke depan pasti tempat tongkrongnya itu di sini, dan mungkin untuk acara live apa yang itu pasti requestnya di sini. Gue percaya enggak karena itu sudah schedule. Siap-siap aja nih bang. Ya kan, kita mintanya karena apa? Kita cuma outdoor di tahun 2022. Ya kan, tahun 2022 ini terobosan kita adalah bagaimana Rumah Betang Televisi ini tidak hanya menonton di studio saja, tapi outdoor juga kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih aktivitas anak muda hari ini, ya kan, dengan adanya Vertiga ini, ya kan, mungkin tempat kita untuk live kalau boleh dan diizinkan, ya kan, kita sama-sama mengiklankan. Ya, kalau ada waktu ya diperkenan lah. Kayak gitu. Nah, jadi terobosan yang di hari yang akan datang ya
Kalau untuk terobosan di hari akan datang ini gimana bang lah bilang gitu. Soalnya saya kemarin baru bikin terobosan juga sih yang renovasi ini bang. Itu termasuk terobosan saya memang sudah clear. Untuk terobosan ke depan mungkin saya mau suplai barang aja bang. Jadi mau jual barang aja, jual produksi, jual apa? Jual bahan-bahan aja bang. Jadi kayak mau bikin suplai kecil-kecilan aja. Jadi untuk kopi shop lain lah. Misalkan kita di sini menyiapkan sirup atau susu untuk kopi shop, tapi kita sendiri pun ngambil dari suplaiannya langsung. Jadi menyuplai untuk dari tangan kedua gitu. Ya, jadi tangan kedua bang. Jadi ya bisa jadi toko juga lah, toko suplai juga untuk kopi shop yang lain kalau mau berbelanja di sini. Selain minuman kita juga menyediakan bahan-bahan kopi shop juga. Oke, ini asik sekali ya guys ya. Karena apa? Kalau kita lihat hari ini bahwa bagaimana peran anak muda, dan biasanya dulu itu kan kalau orang punya usaha itu ya tunggu orang yang udah ya usia yang memang jarang orang yang usia 20, 18, 19 ya kan yang punya usaha sendiri kayak gitu. Nah, jadi hari ini itu berbanding terbalik ya kayak gitu ya, karena zaman semakin maju dan untuk apa ya menangkap peluang itu tidak melihat umur lagi sekarang, tetapi ternyata bahwa siapa yang cepat dia dapat, ya kan? Siapa cepat tangkap, ya kan? Dia pasti akan mendapatkan kesempatan itu. Nah, jadi hari ini jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, ya karena sesuatu itu akan mendatangkan sesuatu. Iya. Sesuatu lagi ya kan. Oke, Mas boleh minta closing statement untuk mendorong juga terkait dengan anak muda ini supaya bagaimana membangkitkan diri supaya punya semangat dan apa ya, hilangkan rasa takut untuk berbisnis, bergelut di mana saja ya kan, untuk memberikan semangatnya, spiritnya seperti apa. Ya, untuk teman-teman sekalian nih, untuk kalian yang ingin memulai bisnis, mau yang kecil, mau yang besar juga sekalipun, jangan ragu lah untuk teman-teman. Banyak hal yang harus dicoba juga. Selagi masih muda, apa salahnya kita mencoba gitu ya Mbak. Jadi kuatkan, sebenarnya itu satu aja Bang, kita harus kuatkan mental. Itu mental harus dikuatkan karena kita bekerja tidak hanya sendirian, kita bekerja bertemu dan banyak orang, dan berbagai macam orang itu sikapnya semua beda-beda. Jadi kita harus tahan dengan tekanan, dengan semua masalah yang ada. Jadi kita harus ada solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut. Jadi itu aja Bang. Oke, terima kasih Mas Owner yang masih muda sudah berbagi cerita tentang bagaimana sih awal mulanya R3 ya kan. Habis itu bagaimana spiritnya hari ini supaya bisa sebesar ini kafenya seperti itu ya. Tetapi ternyata adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar ternyata harus punya mental yang kuat. Terima kasih teman-teman semua, tetap di Beranda Alexis, nantikan di part 2-nya ya untuk membahas bagaimana dia untuk target di hari yang akan datang. Katanya bahwa nanti akan jual-jualan dan menyediakan barang produksi ya seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Saya Alexis pamit undur diri dan sampai jumpa.